Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Nam. Nam adalah seorang yang baik hati dan pencinta damai, tidak suka membuat masalah. Suatu hari, seorang rekannya mencuri ide kerjanya dan mendapatkan promosi sebagai gantinya. Namun, Nam tidak melakukan apa-apa. Karena hal ini, rekannya menjadi kesal kepadanya karena sikapnya yang pasif dan selalu membiarkan haknya diambil oleh orang lain. Nam tahu bahwa rekannya memanfaatkan dirinya dan merasa kesal dengan perlakuan tersebut, tetapi dia percaya bahwa menghindari masalah adalah solusi terbaik untuk hidup dengan tenang dan tanpa tekanan. Kemudian suatu hari, Nam mendapat tugas di tempat kerja yang penuh tanggung jawab dan terpaksa menerimanya. Dia bekerja keras sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika hendak pergi bekerja, dia melihat seseorang pindah ke apartemen sebelah. Karena banyaknya kotak, orang tersebut kesulitan membuka pintu, sehingga Nam membantunya sampai akhirnya bisa keluar. Namun, nasib buruk menimpanya lagi. Mobilnya rusak, sehingga dia harus berlari mengejar kereta bawah tanah dan akhirnya tiba di kantor. Di kantor, dia bertemu dengan rekan-rekannya dan mereka bersiap bersama untuk presentasi kepada manajer baru. Mereka mendengar rumor bahwa manajer baru tersebut adalah seorang wanita yang telah bercerai 2 kali. Sambil bercanda, mereka mengatakan bahwa dia telah bercerai 3 kali. Kemudian mereka pun sadar bahwa wanita yang ada di depan mereka itu adalah manajer yang akan mereka temui, membuat Nam jadi gugup dan mengacaukan presentasinya. Produk yang akan diuji manajer tersebut ternyata rusak, membuat manajer yang bernama Jion ini jadi marah dan mengatakan bahwa mereka tidak siap dan tidak akan bekerja sama dengan mereka. Jion pergi dengan marah dan memberitahu bosnya bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak dengan perusahaan tersebut. Sambil marah, dia berbicara kasar kepada bosnya. Dan Jion menjawabnya dengan kata-kata kasar juga. Ketika bosnya menumpahkan air padanya, Jion juga tidak tinggal diam dan membalasnya dengan cara yang sama. Akhirnya, mereka tidak bisa mengendalikan kemarahan satu sama lain. Kemudian, Jion masuk ke kamar mandi untuk menenangkan diri dan mencoba krim yang ditawarkan oleh Nam. Dan dia terkejut karena produk itu ternyata bagus. Pada saat yang sama, Nam dimarahi oleh bosnya karena telah kehilangan kontrak tersebut. Nam pun minta maaf dan membelikan baju baru sebagai hadiah untuk Jion sebagai ganti bajunya yang robek akibat kejadian sebelumnya. Kemudian, Nam merasa semakin kesal pada Jion yang menuduhnya mencoba menyuapnya setelah sebelumnya dituduh melecehkannya. Nam mencoba menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman, tetapi Jion tidak mau mendengarkannya dan merobek kemejanya sambil berkata bahwa dia bukanlah wanita lemah. Kemudian, dia kembali ke kantornya dan menemukan bahwa semua rekan kerjanya kecewa kepadanya karena kerja keras mereka sia-sia. Nam pun merasa bersalah karena mereka menganggapnya sebagai orang yang gagal dan peleceh. Dia berpikir untuk berhenti bekerja, namun saat hendak pergi, seorang petugas memberitahunya bahwa mobilnya telah diderek. Setelah membayar denda, dia pulang dengan perasaan putus asa dan merasa tidak berguna. Kemudian, Nam mengirim pesan kepada Jion untuk minta maaf dan memohon kesempatan kedua untuk menjelaskan produk mereka. Jion pun setuju dan meminta Nam untuk datang ke hotel tempat dia menginap karena dia memang menyukai produk tersebut. Kemudian Nam pergi ke hotel, tetapi dia salah paham dengan maksud Jion dan mengira dia menginginkan sesuatu yang lain seperti yang dia bayangkan. Hal itu pun membuat Jion jadi marah dan mengusirnya. Dia memanggil keamanan untuk mengeluarkan Nam, memperburuk situasinya. Setelah itu, Nam memutuskan untuk mencoba lagi dan minta maaf dengan tulus, memohon agar Jion menilai produk secara adil tanpa dipengaruhi oleh masalah pribadi mereka. Setelah itu, Nam menangis dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia mulai mengemas barang-barangnya dari kantor, merasa sangat sedih dan tertekan. Nam minta maaf kepada rekan kerjanya dan berpamitan sebelum pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia menemukan anaknya yang sedang sedih karena sepedanya hilang yang diduga akibat ulah tetangga baru mereka. Kemudian, Nam mengajak anaknya ke apartemen tetangga baru tersebut dan bertengkar, mengeluhkan berbagai masalah yang diakibatkan oleh tetangganya itu. Saat bertemu dengan tetangga, pria itu menenangkannya dan mengatakan bahwa dia bukanlah tetangga mereka sebenarnya, melainkan orang itu adalah Jion, membuat Nam sangat terkejut.
Jion menuduh Nam tidak bermoral dan Nam merasa malu membawa anaknya kembali ke rumah. Jion mengikuti mereka dan menuntut kompensasi atas sepeda anaknya yang diparkir sembarangan. Jika tidak dibayar, Jion mengancam akan melaporkan insiden di hotel. Nam setuju, tetapi bingung bagaimana mendapatkan uang kompensasi tersebut. Setelah merenung semalaman, Nam memutuskan untuk menemui bosnya dan minta maaf. Namun, bosnya menyalahkannya atas sifat negatifnya yang tidak pernah berubah. Nam pun merasa putus asa, tidak tahu bagaimana mendapatkan uang yang diminta oleh Jion. Dia mengumpulkan semua uang yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada Jion. Namun, Jion mengatakan bahwa pekerja yang membantu memindahkan barang-barangnya terluka karena sepeda tersebut dan menyuruh Nam menyelesaikan masalah ini. Kemudian, Nam menemui pekerja itu dan minta maaf. Tetapi pekerja tersebut meminta uang lebih banyak dari yang dimiliki Nam. Di saat yang bersamaan, bank menelpon Nam dan memberitahukan bahwa pinjamannya telah ditolak, sehingga Nam tidak memiliki cara untuk mendapatkan uangnya. Di tempat kerja, rekan-rekan Nam kesulitan menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuannya dan mulai menyadari betapa pentingnya peran Nam. Bos mereka marah dan mengancam mereka untuk bekerja lebih keras. Sementara itu, rekan Nam menerima panggilan dari perusahaan lain yang meminta nomor Nam. Perusahaan tersebut menawarkan pekerjaan kepada Nam. Ketika bos lamanya mengetahui hal ini, dia mendatangi Nam dan dengan sikap yang ramah memintanya kembali bekerja. Nam pun merasa bangga untuk pertama kalinya dan berkata bahwa bosnya sendiri yang memecatnya dan menyebutnya tidak berguna. Dongji berkata kepada Nam, "Jangan punya hati yang gelap seperti itu. Aku hanya ingin kau istirahat sejenak dari tekanan pekerjaan." Kemudian, dia mengambil surat pengunduran diri Nam dan merobeknya, memintanya untuk kembali bekerja keesokan harinya. Kemudian, Nam pun kembali bekerja, namun Jion menghubungi Nam dan memintanya datang ke perusahaannya. Saat Nam datang, Jion mengatakan bahwa dia ingin tanda tangan kontrak dengannya. Namun Nam menolak dengan mengatakan bahwa dia sudah hampir tanda tangan kontrak dengan perusahaan lain, tetapi mungkin akan mempertimbangkan jika Jion memberikan penawaran yang lebih baik. Jion pun jadi marah dan menghubungi perusahaan yang dimaksud Nam. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka tertarik pada produk Nam karena mengetahui Jion juga tertarik, tetapi belum membuat keputusan. Nam menyadari bahwa dia harus mencapai kesepakatan dengan Jion agar tidak kehilangan kesempatan. Dia kembali menemui Jion dan memintanya mencoba produknya lagi. Jion pun setuju dan pergi menemui bosnya, mengusulkan untuk memperpanjang kontrak produk baru. Bosnya menyarankan untuk memanfaatkan situasi sulit perusahaan Nam agar mendapatkan hak cipta produk mereka. Jion pun jadi marah, mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya memanfaatkan kesulitan orang lain. Bosnya menjawab bahwa dia harus mengutamakan kepentingan perusahaan mereka. Jion pun jadi marah, pergi ke perusahaan Nam dan bertemu dengan Dongji dan Nam, menawarkan kesepakatan tersebut. Nam merasa ini tidak adil, tetapi Jion mengatakan itu adalah syarat mereka. Ketika Jion pulang, dia melihat anak Nam masih sedih karena sepedanya belum kembali. Jion bertanya, apakah ayahnya sudah menyelesaikan masalah dengan pekerja yang terluka? Dan anak itu mengatakan bahwa pekerja tersebut meminta uang lebih banyak dari yang dimiliki ayahnya. Jion menyadari bahwa pekerja tersebut mencoba menipu Nam untuk mendapat uang lebih. Kemudian, Jion mengadakan pertemuan dengan bosnya, Nam dan Dongji untuk bernegosiasi. Bos Jion berpura-pura bahwa ide untuk mengambil alih produk Nam datang darinya, dan dia hanya memikirkan kepentingan kedua perusahaan. Nam pun kesal dan terus minum hingga mabuk. Jion menegurnya, dan Nam membalas bahwa mereka memanfaatkan situasi sulitnya untuk memaksanya menerima tawaran tersebut. Jion membalas bahwa Nam harus bertindak lebih tegas dan membela dirinya serta perusahaannya. Karena masih marah, Jion masuk ke ruangan Huan dan Dongji dan merobek kontrak mereka, mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari rencana kotor itu. Kemudian, Jion meninggalkan ruangan dengan marah setelah merobek kontraknya, dan Nam mengejarnya, bertanya apa yang baru saja dilakukannya. Dia memperingatkan bahwa tindakannya itu hanya akan membuat Huan semakin keras kepala dan mereka akan menderita. Jion menjawab bahwa dia tidak peduli dengan perusahaan atau Nam, dan dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Karena orang seperti Huan akan semakin merajalela jika tidak ada yang melawannya. Dia menyarankan Nam untuk menjalani hidup dengan lebih bermartabat daripada menyalahkannya
Kemudian dia pergi. Nam kembali ke Dongji dan tetap bersama mereka hingga makan malam selesai. Dia pulang dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, Nam menemui pekerja untuk memberinya sisa uang. Tetapi pekerja itu mengatakan tidak lagi membutuhkannya karena Jion telah mengancam akan melaporkannya jika dia terus menipu Nam. Nam pun terkejut dengan ini, kemudian dia pulang, menemukan anaknya bermain dengan sepeda. Anak itu mengatakan bahwa Jion memberinya sepeda untuk dimainkan, dan Nam menyadari bahwa Jion yang menyelesaikan masalah dengan pekerjaan tersebut. Kemudian, Jion memberitahu Nam bahwa mobilnya tergores parah pada malam sebelumnya, dan mereka sedang mencari pelakunya. Nam yang tidak ingat kejadian tersebut mulai khawatir karena ingat menemukan paku di tangannya saat bangun pagi. Dia menyadari bahwa dialah yang menggores mobil Jion dan memutuskan untuk menyembunyikannya dari Jion. Saat kembali bekerja, Nam terkejut melihat Jion mulai bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaannya setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Ini berarti Jion akan menjadi atasannya. Nam pun merasa sial karena jika Jion mengetahui bahwa dialah yang merusak mobilnya, dia akan menghadapi masalah besar dan biaya perbaikan yang tinggi. Jion mulai bekerja dan mengadakan rapat dengan tim pemasaran. Nam mencoba menghindarinya dengan bersembunyi di kamar mandi, tetapi Jion menemukannya dan memaksanya untuk ikut rapat. Jion tidak puas dengan cara kerja tim dan Nam meminta maaf atas rekan-rekannya. Jion pun jadi marah dan mengatakan bahwa Nam hanya bisa minta maaf dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebelum Nam sempat membalas, dia menerima panggilan dari Yang, seorang manajer di perusahaan Huan yang memintanya untuk bertemu. Nam menerima telepon dari Yang, seorang manajer di perusahaan Huan yang meminta beberapa ramuan yang diproduksi oleh Nam. Nam pun merasa senang dan mengatakan kepada Jion bahwa dia harus segera pergi untuk mengirimkan ramuan tersebut kepada Yang. Dia keluar dari rapat diikuti oleh rekan-rekannya satu persatu, meninggalkan Jion sendirian. Jion menyadari bahwa tidak ada yang menyukainya. Setelah pulang, Jion menemukan semua poster yang dibuatnya untuk mencari pelaku yang merusak mobilnya telah dicoret-coret. Dia marah kepada ayah Nam yang bekerja sebagai penjaga keamanan di kompleks tersebut karena hal itu menjadi tanggung jawabnya. Ayah Nam minta maaf dan berjanji untuk mengganti poster-poster tersebut. Ternyata yang merusak poster itu adalah adik Nam. Dia mengaku kepada Nam bahwa dialah yang tidak sengaja menggores mobil Jion dan meletakkan paku di tangan Nam untuk membuat Nam curiga pada dirinya sendiri. Mereka pun bertengkar dan ayah mereka harus melerai serta menegur keduanya. Nam memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada Jion. Keesokan harinya, dia menemui Jion dan mengaku bahwa dialah yang merusak mobilnya dan bersedia membayar ganti rugi. Jion pun terkejut dan bertanya, mengapa Nam baru mengaku sekarang? Apakah karena dia menjadi atasannya? Nam mengatakan bahwa dia tidak punya keberanian untuk mengakui sebelumnya. Jion memutuskan untuk mempertimbangkan hal ini dan terus memberikan Nam banyak tugas di kantor. Jion mulai mengadakan rapat dengan para karyawan dan memberitahu mereka bahwa akan ada evaluasi kinerja untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Para karyawan merasa ini tidak adil dan meminta Nam untuk berbicara dengan Jion. Namun, Nam telah setuju dengan Jion untuk mendukung setiap kata yang diucapkannya sebagai imbalan pengurangan jumlah ganti rugi mobilnya. Oleh karena itu, Nam mengatakan kepada para karyawan bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Jion adalah benar. Nam menyetujui semua pernyataan Jion yang membuat para karyawan marah dan menuduhnya menjadi mata-mata baru Jion. Nam pun merasa sedih atas reaksi rekan-rekannya dan meminta Jion untuk lebih lunak terhadap para karyawan karena mereka belum terbiasa dengan cara tersebut. Jion menegaskan bahwa segala sesuatu memang sulit pada awalnya, tetapi nanti semuanya akan berjalan normal. Kemudian, Nam menerima telepon dari pabrik yang memberitahukan bahwa perusahaan gold milik Huan mengembalikan pesanan dan menyatakan mereka tidak memesan ramuan apapun. Nam pun terkejut dan menelpon Yang untuk menjelaskan situasinya. Tetapi Yang mengatakan bahwa dia hanya bertanya tentang ramuan tersebut dan Nam salah paham. Nam melaporkan hal ini kepada Jion yang menyadari bahwa ini adalah upaya Huan untuk membalas dendam. Jion menyalahkan Nam karena tidak menangani pesanan dengan resmi dan bertindak atas inisiatif sendiri.
Nam berargumen bahwa mereka selalu bekerja seperti itu, tetapi Jion menegaskan bahwa metode tersebut salah dan sebagai manajer dia yang menentukannya. Perusahaan Gold terus memberikan tekanan, mengatakan bahwa pesanan terakhir berkualitas sangat buruk. Para karyawan, terutama Han yang bertanggung jawab atas kualitas, menjadi kesal dan meminta Jion untuk bertindak karena masalah ini terjadi karena dia. Jion menolak tunduk pada Gold dan menyarankan bahwa mereka harus bekerja dengan harga diri. Nam mencoba membujuk Jion untuk minta maaf kepada Hwan demi menjaga pekerjaan para karyawan, tetapi Jion menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan minta maaf. Nam memohon agar Jion mempertimbangkan kembali demi para karyawan. Akhirnya, Jion berpikir ulang dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia mengajak Nam untuk menemui Hwan, tetapi Nam memperhatikan bahwa Jion tampak marah. Nam menghubungi Dong untuk mencoba menghentikan Jion. Jion memukul Nam dan tetap bersikeras pada pendiriannya. Dia pun pergi menemui Hwan dan berkata, "Jadi, kau ingin aku minta maaf, bukan?" Hwan pun menjawab, "Akhirnya kau berpikir dengan benar dan datang untuk minta maaf." Jion lalu berkata, "Tidak, kau mengancam kami dengan mengatakan bahwa jika kami tidak minta maaf, kau akan memutuskan kontrak." Dia pun menantangnya untuk memutuskan kontrak dan menambahkan bahwa mereka tidak akan lagi memasok bahkan 1/4 pesanan. Saat Dong datang dan mencoba bernegosiasi dengan Hwan, Hwan pun marah dan mengatakan bahwa mereka harus menunjukkan bagaimana mereka akan bekerja tanpa dia. Keesokan harinya, Jion mengumpulkan para karyawan dan mengusulkan untuk membuat merek dagang mereka sendiri. Dong bertanya kepada manajer keuangan apakah itu mungkin, dan dia menjawab bahwa setelah semua kontrak terputus, mereka hanya bisa bertahan beberapa bulan. Jika merek baru gagal, perusahaan akan bangkrut. Jion dengan tegas menyatakan bahwa dia dan Nam akan bertanggung jawab. Nam pun terkejut, tetapi setuju untuk mengambil tanggung jawab meskipun merasa cemas. Setelah pertemuan, Nam mendatangi Jion dan memintanya untuk memberikan tugas lain karena dia tidak ingin terus menyetujui semua permintaannya. Jion pun marah dan mengingatkan Nam bahwa proyek ini penting baginya dan dia harus bertanggung jawab. Nam akhirnya memutuskan untuk terus bekerja pada proyek tersebut. Dan keesokan harinya memberitahu Jion bahwa dia telah bekerja pada pengembangan krim yang sedang mereka kerjakan. Jion mulai membagi tugas baru kepada tim untuk meluncurkan merek mereka. Semua anggota tim bekerja keras hingga kelelahan, termasuk Nam yang tidak pulang ke rumah sampai anaknya sakit. Saat Nam menerima telepon dari anaknya, Jion mendesaknya untuk pulang dan dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Nam pun segera pulang dan menemukan anaknya yang sangat sakit. Nam menjaga anaknya sepanjang malam dan kembali bekerja keesokan harinya. Namun, muncul masalah karena Hwan kesal dengan kemajuan pekerjaan mereka. Hwan berbicara dengan pemilik perusahaan yang bekerja dengan perusahaan Jion dan memintanya memutuskan kontrak. Nam dan Jion pergi menemui pria tersebut yang mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan pekerjaan dengan mereka. Jion menyadari bahwa Hwan berada di balik semua ini dan bahwa sebagian besar kontrak lainnya juga dibatalkan. Jion mendatangi para kontraktor dan meyakinkan mereka bahwa Hwan bukanlah orang yang bisa diandalkan dan akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Dia meminta mereka untuk memberikan dukungan agar mereka bisa berkembang bersama, memberi mereka waktu sampai akhir hari untuk memutuskan. Para kontraktor akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan Jion dan memasok semua bahan yang dibutuhkan. Mereka memproduksi batch pertama dari merek mereka sendiri dan pergi ke pasar untuk mempromosikannya. Hwan datang dan memberikan selamat kepada mereka, tetapi Jion merasa tidak nyaman dan curiga bahwa Hwan akan melakukan sesuatu. Namun, Hwan pergi setelah memberikan ucapan selamat tanpa melakukan apa-apa. Meski begitu, tidak ada yang membeli produk mereka. Jion berpikir dan memutuskan untuk menjadi perwakilan masyarakat dengan mencoba krim dan bertanya pada Miri tentang penggunaannya agar orang-orang tertarik dan menirunya. Seorang pria asing datang dan memuji aroma krim tersebut, mengatakan bahwa dia harus menggunakannya saat mereka keluar. Banyak wanita berkumpul dan membeli krim tersebut. Jion bertanya kepada pria tersebut kapan dia kembali, dan dia mengatakan sudah sebulan. Ternyata mereka saling mengenal dengan baik.
Para karyawan berkumpul dan merayakan, tetapi mereka juga mulai menyebarkan desas-desus tentang Jion dan pria tersebut. Nam membela Jion dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan seseorang di belakangnya, terutama ketika mereka tidak tahu sifat hubungan mereka. Nam pulang dan meninggalkan hadiah di rumah Jion sebagai ungkapan terima kasih. Keesokan harinya, mereka menghadapi masalah besar karena produk mereka dicuri dari gudang. Nam segera bersiap untuk membantu rekan-rekannya dan mampir ke rumah Jion, tetapi pria asing yang membukakan pintunya. Nam salah paham dan berpikir Jion telah berhubungan dengan pria asing tersebut, namun dia tetap membawa Jion ke gudang. Jion bersama Han pergi ke toko untuk menjual produk yang tersisa. Pada saat yang sama, saudara Nam yang bernama Ji datang untuk membantu dan berpura-pura menjadi petugas keamanan. Dia bertanya pada petugas keamanan tentang waktu kedatangan barang dan di mana barang tersebut disimpan. Mereka menemukan barang-barang tersebut, tetapi kemasannya rusak parah. Jion pun marah dan memutuskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut ke pabrik. Han juga marah dan bertengkar dengan Jion, mengingatkan bahwa dia memiliki anak dan hari itu adalah hari libur. Jion mengatakan kepada Han bahwa jika dia ingin menjual barang-barang yang rusak, dia bisa melakukannya di jalanan bukan di toko mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke toko dan berhasil menjual semua barang yang mereka miliki. Mereka memutuskan untuk juga menjual secara online atas saran Han yang disetujui oleh Jion, dan Nam bertanggung jawab atas hal tersebut. Nam mulai memasarkan dengan mendistribusikan sampel gratis kepada karyawan di perusahaan dan kantor di sekitar mereka serta influencer, tetapi tidak berhasil. Sebagian besar orang enggan menggunakan produk yang ditawarkan. Ketika saudara Nam bekerja paruh waktu di salah satu perusahaan, dia memberitahu karyawan bahwa produk tersebut dibuat oleh perusahaan saudaranya dan bahwa itu adalah krim yang bagus untuk kulit. Hal ini mempengaruhi karyawan tersebut yang akhirnya menggunakannya dan menyukai produk tersebut. Keesokan harinya, perusahaan tersebut menghubungi Nam dan mengatakan bahwa mereka akan menampilkan produk mereka di program pemasaran rumah mereka. Mereka semua pergi ke perusahaan untuk membantu, dan ternyata pria asing yang berada di rumah Jion beberapa hari yang lalu adalah pemilik perusahaan tersebut. Nam khawatir perusahaan tersebut menerima produk karena Jion, namun dia tenang ketika semua produk terjual habis. Para karyawan senang, dan Dongji berterima kasih kepada Jion yang kemudian mengatakan bahwa Namlah yang melakukan semua pekerjaan dan dia yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih serta promosi. Ketika Hwan mengetahui apa yang terjadi, dia menyebarkan rumor bahwa Jion memanfaatkan mantan suaminya untuk memasarkan produk mereka di perusahaannya. Para karyawan menggosipkan Jion di belakangnya dengan cara yang tidak baik, tetapi tetap berterima kasih di depannya. Nam merasa kesal dengan cara para karyawan berbicara di belakang Jion dan merasa kasihan padanya. Dia meminta Jion untuk berhenti bekerja dengan perusahaan mantan suaminya. Jion bertanya mengapa, dan Nam menjawab bahwa tidak benar menggunakan hubungan pribadinya untuk memasarkan produk mereka. Dia juga mengatakan bahwa meskipun perusahaan mereka kecil, mereka masih punya integritas. Jion merasa tersinggung dan bertanya, apakah Nam juga berpikir dia adalah wanita yang menjual dirinya sendiri demi tujuan pribadinya? Nam menjawab bahwa orang-orang berbicara demikian. Kemudian, Jion menghubungi manajer penjualan di perusahaan mantan suaminya dan menanyakan pendapatnya tentang produk mereka. Manajer mengatakan bahwa produknya sangat bagus dan itulah mengapa dia setuju untuk memasarkannya. Manajer tersebut juga memuji Nam yang sangat gigih memberikan produk tersebut. Jion menutup telepon, membuktikan bahwa Nam salah. Nam mencoba minta maaf kepada Jion, namun Jion mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan permintaan maaf dan meminta Nam untuk fokus pada pekerjaannya dan berhenti bertindak konyol. Nam merasa kecewa pada dirinya sendiri, terutama setelah putranya mengatakan bahwa Jion memberinya buku-buku yang berguna untuk sekolahnya, dan nilainya meningkat setelah itu. Putranya juga mengatakan bahwa Jion terlihat baik hati dan bukan orang jahat seperti yang mereka kira. Nam merasa semakin bersalah dan pergi menemui Jion keesokan harinya untuk minta maaf. Dia mengatakan bahwa dia sangat malu dengan tindakannya. Jion mengatakan bahwa dia tidak marah karena rumor yang tidak penting, karena dia sudah terbiasa dengan itu, tetapi dia marah karena kurangnya kepercayaan diri Nam terhadap dirinya sendiri dan produknya, hingga berpikir
bahwa produknya hanya bisa terjual karena hubungan pribadi, bukan karena kualitasnya. Nam merasa sangat terpengaruh oleh perkataan Jion dan berjanji untuk bekerja pada kepercayaan dirinya. Mereka berdamai, tetapi pada saat yang sama, Hwan meluncurkan produk yang sama dengan nama yang mirip dan melakukan promosi besar-besaran untuk menghancurkan perusahaan Jion. Ketika berita itu tersebar, Jion mengumpulkan para karyawan, menenangkan mereka, dan mengatakan bahwa orang-orang pasti bisa membedakan antara produk asli dan tiruan. Namun masalah terus berlanjut. Pemilik toko membatalkan kontrak dengan mereka untuk menggantinya dengan produk Hwan. Di internet, banyak orang mengecam perusahaan Jion dan menuduh mereka mencuri ide dari perusahaan gold milik Hwan. Nam pun merasa tertekan, tetapi Jion datang kepadanya dan mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk depresi, melainkan untuk mencari solusi. Bagaimana mereka akan membersihkan citra mereka di hadapan publik. Nam mengatakan bahwa dia tidak sekuat Jion dan bahwa dia memiliki perasaan dan terpengaruh. Dia meninggalkan Jion dan terus merenung sepanjang malam. Keesokan harinya, Nam memberitahu Jion bahwa mereka harus menyerah dan menjadi anak perusahaan di bawah Gold karena mereka tidak punya cukup uang dan kekuatan untuk bersaing. Jion menjawab bahwa mereka belum mencoba apapun, lalu Nam mengatakan bahwa Dong sudah memohon kepada Hwan. Jion pun menjadi marah dan pergi menemui Dong, tetapi dia justru menemukan Dong sedang memarahi Hwan karena mencuri produk mereka. Dong menyebut Hwan sebagai pria tidak bermoral dan tidak terhormat, yang membuat Jiwon senang dan memujinya. Meski begitu, masalah terus berlanjut dan bahkan perusahaan pemasaran berhenti menampilkan produk mereka, sehingga penjualan menurun drastis dan reputasi mereka jadi hancur. Jion pergi menemui mantan suaminya yang merupakan pemilik perusahaan dan bertanya apa yang terjadi. Mantan suaminya mengatakan bahwa dia tidak bisa terus menampilkan produk mereka, tetapi mereka bisa bekerja sama untuk produk baru antara perusahaannya dan perusahaan Jion. Dia berpikir tentang tawaran tersebut dan bertanya kepada Nam untuk pendapatnya. Tetapi sebelum Nam bisa menjawab, ibu mantan suaminya datang dan menampar Jion karena mengira dia mencoba mendekati putranya lagi untuk memanfaatkannya. Ibu tersebut mengatakan hal-hal kasar kepada Jion dan meminta Dong untuk memecatnya, membuat Jion merasa malu dan sedih. Saat rapat perusahaan, Jion tidak bicara dan kepala penjualan menyarankan dia untuk mengundurkan diri atau minta maaf kepada Hwan. Jion menjawab bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Han pun jadi marah dan mengatakan bahwa mereka semua harus menderita karena Jion yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua karyawan meninggalkan rapat dengan marah. Jion menemui mantan suaminya yang pertama, yaitu Kang, yang bekerja di perusahaan Gold dan telah meniru produk mereka. Jion menuduhnya melakukan itu dan Kang mengatakan bahwa mencari nafkah itu sulit. Dia menawarkan Jion untuk berhenti melawan dan kembali bekerja dengan Gold untuk menghindari masalah yang sedang dihadapinya. Namun, Jion tetap pergi bekerja keesokan harinya seperti biasa. Dia mengatakan kepada Han bahwa dia juga tidak punya tempat lain untuk pergi jika perusahaan ini bangkrut dan bahwa mereka semua berada di perahu yang sama, jadi tidak perlu berseteru. Han mengakui bahwa dia merasa bersalah telah berlebihan di rapat sebelumnya. Sementara itu, Nam mengadakan pertemuan sendiri dengan perusahaan Hwan, menyatakan bahwa mereka adalah penemu asli produk tersebut dan perusahaan Gold yang menirunya. Setelah menghabiskan sepanjang hari berjuang, Nam pergi mengajak Dong makan malam untuk beristirahat. Ketika Ji mengetahui apa yang dilakukan oleh saudaranya, dia memutuskan untuk membantunya dan menyarankan mereka untuk menggunakan media sosial karena mereka tidak punya uang untuk iklan besar. Mereka membuat iklan sederhana dan menunjukkan kepada Jion yang tertawa karena tampak murah. Tetapi dia menyukai idenya dan memutuskan untuk mengunggahnya ke halaman utama mereka. Jion juga memutuskan untuk balas dendam pada semua yang berkontribusi menghancurkan perusahaan mereka. Dia mengirim foto-foto kepada Hwan dan mengancam akan memberikannya kepada media jika dia tidak menghentikan kampanye buruk mereka, bahkan mengancam akan memberitahu istri Hwan. Dia juga menghadapi mantan suaminya di depan ibunya dan memintanya berhenti mengejarnya karena dia tidak akan pernah kembali padanya. Dia menghubungi Kang dan mengatakan bahwa lebih baik mereka berhenti meniru produk mereka karena dia tidak akan memaafkannya. Semua karyawan perusahaan mereka bekerja keras untuk menyelesaikan produk mereka. Jion menawarkan pekerjaan kepada Nam, atau setidaknya
membayar untuk iklan yang dia buat untuk mereka. Kemudian suatu hari, rumah Nam kebanjiran dan satu-satunya solusi adalah tinggal di rumah Jion sementara. Jion setuju, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh masuk ke kamar atau kamar mandi dan tidak menyentuh apapun. Namun, dia tidak bisa tidur karena dengkuran mereka. Keesokan harinya, Jion meminta Nam membersihkan tempat tidur mereka dan mengembalikan semuanya ke tempatnya. Nam dan saudaranya mencoba mengikuti instruksi Jion, tetapi kemudian ibu Jion tiba dan marah melihat Ji di rumah mereka. Dia bertanya-tanya apa hubungan Ji dengan putrinya. Pada saat yang sama, ayah Nam juga tiba, membuat ibu Jion semakin marah. Namun ayah Nam menjelaskan semuanya, dan akhirnya mereka semua berteman. Ibu Jion mengizinkan mereka tinggal sampai pipa air diperbaiki. Ketika Jion pulang dan melihat mereka santai, dia marah dan kesal. Namun, Jion bertanya siapa yang mengizinkan menerima tamu, mengingat ibunya juga hanya tamu di rumah itu, yang membuat ibunya jadi marah. Kemudian, ibunya bersikeras bahwa para tamu akan tetap tinggal di sana, menyebabkan pertengkaran di mana keduanya saling bersikeras untuk menentukan keputusan. Karena ibunya yang membayar sebagian besar biaya rumah, Jion terpaksa menuruti dan membiarkan mereka tinggal. Namun Nam merasa tidak nyaman dan minta maaf kepada Jion, mengatakan mereka akan pergi besok dan tidak akan mengganggunya lagi. Lalu Jion bertanya di mana mereka akan tinggal selama seminggu, menyeratkan bahwa Nam dan anaknya harus tetap tinggal. Nam menyadari sebenarnya Jion mengizinkan mereka tinggal sepanjang minggu. Dia juga mengetahui Jion sebenarnya sedang sakit dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nam melihat Jion di rumah sakit, tetapi Jion menyuruhnya untuk tidak memberitahu ibunya tentang hal ini. Kemudian, Nam pergi ke pesta yang diadakan oleh seorang direktur untuk tanda tangan kontrak iklan, tanpa sepengetahuan Jion, karena dia menentang cara kerja seperti itu yang merendahkan martabat. Sebenarnya, Jion tahu apa yang terjadi, tetapi membiarkan mereka melakukannya agar mereka menyadari bahwa cara tersebut hanya akan membawa rasa malu. Nam terus menghadiri pesta-pesta tersebut dengan direktur dan teman-temannya, merendahkan dirinya setiap kali. Ketika Ji melihat Nam di pesta, dia merasa kasihan pada saudaranya. Kemudian Ji pergi ke Jion dan bertanya, mengapa hanya Nam yang harus melakukan hal tersebut? Karena Nam adalah pria yang baik dan terhormat. Jion menjelaskan bahwa dia tidak setuju, tetapi Nam ingin berdiri sendiri dan menjaga martabatnya. Namun, Nam tetap menghadiri pesta-pesta tersebut sampai Jion tidak bisa menahan dirinya lagi. Terlebih lagi, direktur tersebut mengirimkan Mary bersama mereka dan pria dari situs tersebut melecehkannya. Kemudian, Jion pergi ke pesta dan marah kepada Nam, memintanya untuk berhenti merendahkan diri karena direktur tersebut hanya senang merendahkan orang di sekitarnya. Jion mengungkapkan bahwa direktur tersebut bekerja dengan Huan dan membuktikan hal ini kepada Nam. Huan kemudian mengejek Jion, mengatakan bahwa dia juga dulu seperti itu saat bekerja untuk mereka. Bertanya bagaimana dia bisa mencapai posisinya saat ini. Huan terus menghinanya dan mengancam akan mengungkapkan masa lalunya di depan semua orang. Setelah itu, Jion pergi meninggalkan mereka dan menangis sendirian. Nam mengejarnya dan mereka pergi bersama. Nam berkata kepadanya bahwa dia menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Dia tidak mendengar atau melihat apapun. Oleh karena itu, dia tidak perlu bersedih. Keesokan harinya, Jion pergi bekerja dan ingin menjelaskan semuanya kepada karyawan. Namun Nam ikut campur tangan dan mengatakan bahwa dia telah bertengkar dengan manajer Shin semalam dan memarahinya karena bekerja dengan Huan. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi dan menyelesaikan masalah itu. Kemudian Nam pergi menemui Jion dan berjanji bahwa dia akan menemukan cara lain untuk mengatasi situasi tersebut tanpa harus merendahkan dirinya. Jion juga mulai bekerja dan mencoba menemukan ide-ide baru. Dia mengusulkan agar mereka membuat produk baru yaitu eyeshadow, yaitu jenis riasan mata. Dia pun terkejut bahwa semua karyawannya setuju tanpa banyak bicara. Jion menemui Nam dan bertanya, mengapa karyawan begitu tenang sekarang? Nam menjawab bahwa karyawan sekarang mengenalnya dan mulai percaya kepadanya serta menghargainya. Sementara itu, Mary yang terus diganggu oleh manajer Shin merasa takut bahwa dia akan melecehkannya lagi
karena dia selalu memberikan komentar yang tidak baik kepadanya. Mary menerima alamat restoran tempat dia berada agar seseorang bisa menolongnya. Namun, yang menyelamatkannya adalah rekannya Hayon yang melihat Shin memperlakukannya dengan tidak baik dan curiga. Ketika dia melihat mereka secara kebetulan di restoran, dia langsung mengetahui niat Shin dan segera menyelamatkan Mary. Namun, Mary salah paham dan berpikir bahwa Hayon dan Shin bekerja sama. Dia pun berlari sambil menangis. Pada saat yang sama, Ji tiba dan menenangkan Mary. Dia menyarankan Mary untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen. Mary menjawab bahwa dia membutuhkan pekerjaannya dan takut tidak ada yang akan percaya kepadanya dan dia akan dipecat. Dia pun kembali bekerja tanpa menceritakan masalah tersebut. Namun ketika dia bertemu dengan Shin mengatakan bahwa Hayon telah salah paham dan dia harus menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Namun Mary memutuskan untuk tidak diam dan meminta Hayon menjadi saksi bahwa Shin melecehkannya. Hayon mengatakan bahwa dia juga merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, tetapi Mary harus mempertimbangkan reputasinya. Mary sangat terkejut dengan jawaban itu dan pergi menemui Jiyeon serta anggota tim lainnya. Dia menceritakan semua yang terjadi. Jiyeon bertanya, apakah Mary punya bukti atau saksi untuk mendukung klaimnya? Mary menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa untuk melawan Shin. Jiyeon mengatakan bahwa tanpa bukti tidak ada yang akan percaya kepadanya dan mereka akan menuduhnya sebagai penggoda. Jiyeon berkata bahwa dia bersedia mendukung Mary melawan semua tuduhan, tetapi Mary harus kuat dan siap menghadapi rumor serta komentar buruk yang akan datang. Mary pun setuju asalkan dia mendapatkan keadilan. Kemudian mereka pergi menemui Dong dan memberitahu tentang situasinya. Dong memanggil Shin yang langsung menuduh Mary berbohong. Jiyeon membela Mary dan mengusulkan untuk pergi ke kantor polisi dan membuat laporan untuk membuktikan siapa yang berbohong. Dong khawatir tentang reputasi perusahaan dan mencoba meredakan situasinya. Jiyeon menegaskan bahwa jika Dong peduli dengan reputasi perusahaan, dia harus menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan bagi Mary. Mereka meninggalkan pertemuan itu dan Hayon tetap diam karena dia punya banyak hutang dan takut dipecat. Dia pergi menemui Nam dan menangis, mengaku bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Nam memberikan nasihat untuk mengatakan yang sebenarnya dan mempercayakan rezekinya kepada Tuhan, berjanji bahwa tidak ada yang akan meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, Jiyeon pergi makan siang dengan ibunya, tetapi menemukan ibunya bersama Kang yang ingin kembali bersamanya. Jiyeon marah dan pergi, tetapi Kang mengejarnya dan mengatakan bahwa dia masih mencintainya dan selalu menjadi temannya bahkan setelah mereka berpisah. Kang mengatakan bahwa Jiyeon tidak seharusnya marah karena masalah plagiarisme produk dan mengungkapkan bahwa dia tidak nyaman dengan kedekatan Jiyeon dengan Nam. Jiyeon pun teringat ketika mereka masih menikah, Kang selalu curiga dan menuduhnya. Jiyeon menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara dirinya dan Nam, dan jika Nam seorang wanita pun, dia akan tetap membantunya karena kemanusiaan tidak terkait dengan jenis kelamin. Dia meninggalkan Kang dengan marah, mengecam pria-pria yang menuduh wanita tanpa bukti. Jiyeon mengatakan kepada Mary bahwa tidak ada bukti pendukung, dan kemudian dia pergi ke restoran tempat Mary dan Shin bertemu kemarin untuk mengambil rekaman kamera CCTV. Di sana dia bertemu dengan Ji yang datang dengan tujuan yang sama. Mereka mengambil rekaman itu dan kembali ke perusahaan. Mereka mengadakan rapat dengan para karyawan dan Hayon memutuskan untuk mengatakan apa yang dilihatnya dan bersaksi untuk mendukung Mary. Namun, Shin tetap menyangkal dan mengatakan bahwa Mary yang menggoda dirinya agar mendapatkan kontrak kerja pegawai tetap. Jiyeon menentang Shin, bertanya mengapa Mary menggoda dia dan mengingatkan bahwa Shin mengunci pintu dan meminta staf untuk tidak mengganggu mereka. Namun Shin menuntut bukti, mengatakan rekaman kamera hanya menunjukkan mereka di restoran. Namun Jiyeon telah mengatur Ji untuk berpura-pura menjadi salah satu staf restoran dan bersaksi mendukung Mary. Ji menyatakan bahwa ada kamera lain yang merekam kejadian di dalam ruangan dan dia memiliki rekamannya. Jiyeon menantang mereka untuk membawa bukti tersebut ke polisi dan melihat bagaimana Shin akan bertindak. Shin menjadi gugup dan menawarkan untuk minta maaf kepada Mary. Jiyeon menuntut permintaan maaf yang tulus, dan akhirnya Shin berlutut meminta maaf kepada Mary dan memohon pengampunan.
Masalah tersebut pun selesai dengan scene diskors selama 6 bulan. Setelah itu, penjualan produk meningkat secara online. Huan menghubungi Dong untuk memberikan selamat dan memperkenalkan investor besar bernama Lee. Pada saat yang sama, Ibu Jion tiba-tiba pingsan dan Jion meminta bantuan Nam untuk membawanya ke rumah sakit. Mereka mengetahui bahwa ibunya menderita kanker usus besar. Jion pun terkejut tetapi berusaha tetap kuat dan kembali bekerja keesokan harinya. Namun, dia menemukan kesalahan dalam pengiriman dari pabrik pengemasan. Bersama Nam, dia pergi ke pabrik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, Nam mengantarnya ke rumah sakit, di mana dia mendengar Jion bertengkar dengan ibunya. Nam menyarankan agar Jion menghabiskan waktu bersama ibunya dan memperlakukannya dengan baik sebelum terlambat. Tetapi Jion marah dan bertanya, mengapa Nam mencampuri urusannya, menganggap lemah dirinya hanya karena sudah beberapa kali bercerai. Jion mengatakan bahwa tindakan dan perilaku Nam tidak akan mempengaruhinya dan hubungan mereka sudah sangat jelas. Kemudian dia pergi meninggalkannya sementara Nam masih bingung. Di sisi lain, Hayon bersama yang memintanya untuk memberitahu tentang produk baru yang sedang mereka kerjakan dengan imbalan posisi di perusahaan Gold. Hayon terus memikirkan tawaran Yang, terutama karena Shin sering mengganggunya. Di sisi lain, Dong terus bertemu dengan Lee dan Huan secara diam-diam, tanpa memberitahu siapapun di perusahaan tentang investor tersebut. Situasi di perusahaan menjadi tidak baik karena Dong selalu bersama investor dan Han sering absen untuk mengurus anaknya. Akhirnya, Nam yang harus menangani semua pekerjaan mereka membuat Jion jadi kesal dan marah kepada Nam karena membantu mereka dan lalai dalam pekerjaannya sendiri. Dia mengatakan bahwa siapapun yang punya masalah lebih baik tidak datang bekerja agar tidak mengganggu pekerjaan. Han menjadi khawatir karena dia sering absen dan bahkan mulai membawa anaknya ke tempat kerja. Jion mengatakan bahwa perusahaan bukan tempat untuk anak-anak, tetapi Han tidak punya solusi lain. Jion pun jadi marah dan menyuruh Han mengajak anaknya untuk pergi, serta kembali bekerja setelah masalahnya selesai. Han pun pergi dengan kesal. Ibu Jion memutuskan untuk pulang ke rumah setelah melihat perlakuan buruk Jion. Saat Jion mengetahui ibunya pergi, dia mengejarnya ke stasiun kereta, memberikan uang, dan meminta ibunya menghubungi setelah sampai. Ibunya minta maaf, mengakui bahwa dia tahu telah bersikap keras selama ini, karena selalu bekerja dan meninggalkan Jion sendirian bahkan saat sakit. Dia menjelaskan bahwa semua itu demi Jion agar bisa mendapatkan uang untuk pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Jion pun tersentuh oleh kata-kata ibunya. Setelah itu, Jion pun setuju menjadikan Ji saudara Nam untuk bekerja paruh waktu sebagai pengasuh anak Han, sampai masalahnya selesai dan pengasuhnya kembali. Han kembali bekerja dan Nam berterima kasih kepada Jion. Namun Jion berpura-pura tidak tahu apa yang sedang dibicarakan karena tidak ingin orang lain tahu bahwa dia baik hati dan membantu karyawan. Setelah jam kerja selesai, Hayon masuk ke kantor Jion dan mencuri berkas produk baru. Hayon membuat salinan dari dokumen tersebut. Pada saat yang sama, Dong sedang tanda tangan kontrak dengan Lee. Keesokan harinya, Lee mengirim hadiah berupa mobil mewah kepada Dong untuk meyakinkan Dong agar tidak curiga padanya. Ketika Dong tiba di perusahaan, semua karyawan terkejut melihat kemewahan yang tiba-tiba. Jion merasa curiga dan meminta Ji untuk memantau Dong dan melaporkan gerak-geriknya. Pada saat yang sama, Hayon memberikan laporan kepada Yang dan perusahaan Huan mulai mengerjakan produk yang sama agar bisa merilisnya sebelum perusahaan Jion. Kang merasa curiga karena mereka bisa menghasilkan produk baru dengan begitu cepat dan mengambil dokumen dari Yang dengan paksa lalu memahami semuanya. Kang segera pergi ke Jion dan memberitahunya tentang apa yang terjadi di belakangnya, menyarankan agar Jion segera merilis produknya sebelum mereka. Jion berterima kasih kepada Kang dan kembali ke perusahaan untuk memberitahu Nam tentang apa yang terjadi. Mereka mulai mencurigai siapa yang mungkin telah membocorkan informasi tersebut dan memeriksa satu persatu karyawan. Nam mencoba membela setiap karyawan, menganggap mereka semua baik. Namun Jion jadi marah dan bertanya, lalu siapa yang mengkhianati kita jika semuanya adalah malaikat? Nam mulai curiga pada Hayon dan bertanya berapa yang telah dia terima sebagai suap. Hayon mengakui
bahwa dia muak dengan perlakuan buruk yang diterimanya di perusahaan dan sungguh berniat memberikan produk tersebut kepada Yang untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Nam terkejut dengan pengakuan Hayon tetapi tidak memberitahu Jion. Dia mengatakan kepada Jion bahwa dia tidak tahu siapa yang membocorkan produk tersebut. Kemudian, Jion memutuskan untuk mengerjakan rencana kedua mereka dan mengumumkan produk baru yang akan diluncurkan. Dia hanya memberitahu Han, Mary, dan tim produksi agar semuanya tetap rahasia sampai hari peluncuran. Setelah itu, Jion pergi menemui Dong untuk memberikan laporan dan bertanya mengapa Dong mengabaikan pekerjaannya dan terlalu fokus pada kemewahan. Dong mengatakan bahwa dia telah menemukan investor yang menawarkan banyak uang. Jion jadi khawatir dan mengingatkan Dong bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dan jika investor itu memberikan banyak uang, pasti ada sesuatu yang diinginkan sebagai imbalannya. Dong pun jadi marah dan berkata bahwa dia adalah bosnya dan dialah yang membuat keputusan, bukan Jion. Kemudian terjadi hal aneh di mana perusahaan Hwan mulai bekerja pada produk baru yang sama, padahal semuanya seharusnya rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika Jion mengetahui dari Kang bahwa perusahaan Hwan telah mencuri produk mereka lagi, dia dan Nam mulai curiga pada Mary karena hanya Mary dan Han yang tahu tentang produk tersebut. Mereka mengesampingkan Han karena Mary yang mengetahui semua detail produk dan perusahaan Gold menggunakan detail tersebut. Jion berbicara dengan Mary dan bertanya mengapa dia mengkhianati mereka. Mary pun menjelaskan bahwa setelah insiden pelecehan, dia merasa tidak bisa lagi bekerja dengan nyaman di kantor karena gosip yang beredar di antara para karyawan. Jion menegur Mary, mengatakan bahwa itu bukan alasan untuk berkhianat dan bahwa mereka telah mendukungnya. Mary pun menangis dan minta maaf, mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jion menjawab bahwa daripada mengkhianati mereka, Mary seharusnya melawan orang-orang yang berbicara buruk tentangnya dan memperjuangkan haknya. Mary bertanya apakah Jion akan menyerahkannya, dan Jion mengatakan tidak, tetapi dia harus menebus kesalahannya. Ketika Dong mengetahui bahwa produk mereka dicuri, dia bertanya kepada Jion siapa yang melakukannya. Jion mengatakan dia tidak tahu karena tidak ada bukti, tetapi dia yakin Hwan mengetahui semuanya. Dong menemui Hwan dan bertengkar dengannya, di mana Lee juga hadir di sana. Hwan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan menyalahkan semuanya pada Yang. Dia juga mengatakan kepada Dong bahwa tidak ada yang bisa dilakukan karena produk tersebut sudah siap dirilis ke pasar besok. Lee meminta Dong untuk memecat seseorang dari tim sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dan Dong memutuskan untuk memecat Jion. Jion pun marah dan bertanya mengapa dia yang harus bertanggung jawab padahal itu bukan kesalahannya. Dong mengatakan bahwa jika Hwan merilis produk terlebih dahulu, orang-orang akan berpikir merekalah yang meniru produknya. Jion menegaskan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak akan mengundurkan diri karena sesuatu yang bukan kesalahannya. Keesokan harinya, Jion mengatakan kepada Dong bahwa rencana keduanya bukanlah rencana yang bocor itu. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan dan produk tersebut telah mulai diproduksi. Ketika hari peluncuran tiba, mereka berhasil menjual semua produknya dan tidak terpengaruh oleh pencurian ide oleh Hwan. Pada saat itu, Ji sedang memantau Dong dan Lee sesuai dengan misinya. Akhirnya, Ji berhasil mengambil foto wajah Lee, tetapi Lee menangkap basahnya. Lee mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang mengirim Ji. Kemudian, Ji menemui Jion dan menceritakan apa yang terjadi. Jion pun setuju untuk bertemu dengan Lee dan bertanya mengapa dia kembali dan mengapa dia berinvestasi di perusahaan mereka. Lee menjawab bahwa alasannya sederhana, dia masih mencintai Jion. Jion menganggap perkataan itu tidak masuk akal dan pergi dengan perasaan takut dan cemas karena setiap kali Lee berinvestasi, perusahaan tersebut akan selalu bangkrut. Keesokan harinya, Jion menemui Dong dan memintanya untuk membatalkan investasi dengan Lee karena Lee hanya memanfaatkannya. Dong berjanji akan berhati-hati, tetapi menolak untuk membatalkan investasi tersebut. Jion pun jadi marah dan memperingatkan bahwa tindakan Dong dapat menghancurkan mereka semua. Dong mengatakan bahwa dia akan menanggung semua tanggung jawab. Jion yang frustasi kemudian mengumpulkan timnya dan menasihati mereka untuk berhati-hati agar tidak membiarkan diri mereka terjebak dalam pemerasan atau suap dan selalu waspada.
Mereka bertanya, siapa yang mungkin akan menyuap mereka? Tetapi kemudian masing-masing mereka bertemu dengan pemilik toko yang menawarkan suap. Semua peringatan Jion menjadi kenyataan, dan para karyawan menolak semua suap seperti yang diminta oleh Jion. Namun, beberapa dari mereka termasuk Nam dan Hayon secara diam-diam diberikan suap tanpa mereka sadari. Suap tersebut dikirim dalam bentuk hadiah ke rumah masing-masing karyawan melalui pos, sehingga mereka tetap dianggap telah menerima suap. Ketika setiap anggota tim menyadari apa yang terjadi, mereka khawatir akan terjebak dalam kasus suap. Mereka semua mulai berbicara baik tentang pemilik toko yang memberi mereka suap, berharap Jion akan setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Jion menyadari apa yang terjadi dan menyatakan bahwa dia bersedia bekerja sama dengan semua orang yang mereka rekomendasikan. Namun, mereka menginginkan kontrak eksklusif, dan Jion menolaknya, meminta mereka untuk mencari cara agar semua pihak dapat bekerja sama. Sayangnya, para karyawan tetap menerima suap, dan ternyata pemilik toko tersebut telah bekerja sama dengan Huan untuk membuktikan bahwa tim Jion menerima suap. Sementara itu, putra Nam yaitu Owe membuat masalah dengan anak tetangga dan memukulnya. Karena takut, dia bersembunyi di tempat Jion sepanjang hari. Ketika Nam mencari anak itu, Jion memberitahu Nam bahwa anak itu bersamanya. Nam meminta maaf karena merepotkan, tetapi Jion mengatakan bahwa dia tidak terganggu dan suka menghabiskan waktu dengan anak itu. Kemudian, Nam mengajak anaknya untuk pulang. Nam memarahi anaknya dan mengatakan bahwa tidak seharusnya dia memukul orang. Anaknya menjawab bahwa anak laki-laki itu yang mengganggunya terlebih dahulu, dan Jion pernah mengatakan padanya bahwa dia tidak boleh menjadi sasaran yang mudah dan harus membela diri. Keesokan harinya, Jion mengetahui bahwa semua timnya menerima suap. Dia sangat terkejut, terutama karena Nam juga menerima suap dan tidak mengembalikannya. Jion pun marah pada mereka semua dan mengatakan bahwa dia tidak bisa percaya mereka lagi dan mereka telah menempatkan diri mereka dalam masalah besar. Pada saat yang sama, seorang pria bernama Lee menemui Dong dan mengatakan bahwa dia punya foto-foto karyawan yang menerima suap dan meminta Dong untuk memecat mereka. Dia menyarankan bahwa ini akan mengurangi biaya dan membersihkan perusahaan dari karyawan yang tidak jujur. Dong pun terkejut dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jion menyelesaikan masalah dengan mengadakan pertemuan dengan para pemilik toko dan Shin, mengembalikan suap yang dia terima, dan mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja dengan siapapun di antara mereka karena cara mereka yang tidak jujur. Dia menegaskan bahwa jika mereka ingin bekerja sama dengannya, mereka harus bekerja bersih tanpa suap. Mereka pun setuju dan masalahnya pun terpecahkan. Tim Jion merasa bersalah dan meminta kesempatan kedua. Jion mengatakan bahwa dia akan memutuskan berdasarkan perilaku mereka, apakah dia akan percaya mereka lagi atau tidak. Dong terpaksa mengandalkan Jion karena permintaan dari Lee mengumpulkan para karyawan dan mengatakan kepada mereka untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang. Jion marah pada Dong, mengatakan bahwa penjualan berjalan baik dan tidak perlu memenuhi permintaan Lee. Dong berteriak padanya, mengatakan bahwa timnya punya banyak masalah dan seseorang harus membayar harganya, kemudian dia pergi. Jion semakin marah dan mencoba menghubungi Lee, tetapi Lee tidak menjawab panggilannya. Akhirnya dia pergi menemui Lee dan meminta Lee untuk berhenti menyakiti orang yang tidak bersalah dan membiarkan karyawannya bekerja dengan tenang karena mereka bekerja keras dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Lee menjawab bahwa semua ini terjadi karena Jion dan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kemudian dia bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk mereka karena mereka sendiri yang menerima suap. Dia pun menyindir apakah Jion berpikir dia berada di kota Utopia di mana semua orang baik dan jujur. Lee mengajaknya untuk bertaruh, mengatakan bahwa jika mereka memberikan pilihan kepada para karyawan antara Jion atau uang, siapa yang akan mereka pilih. Jion merenungkan kata-kata Lee sampai akhirnya dia memutuskan untuk menemui Dong. Jion bertanya kepada Dong, apakah kau manajer perusahaan kita atau Lee? Dia menyatakan keheranannya, mengapa Dong membiarkan Lee terlibat dalam urusan perusahaan dan menentukan siapa yang harus diberhentikan. Dia mengingatkan Dong bahwa investor hanya peduli pada dirinya sendiri dan uangnya, bahkan jika perusahaan terbakar sekalipun. Dong pun jadi marah dan menyuruh Jion untuk tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya, lalu meninggalkannya.
Keesokan harinya di perusahaan, Dong sepakat dengan Shin untuk mengganggu tim Jion agar mereka pergi dengan sendirinya. Shin mulai memata-matai mereka, mengawasi seberapa banyak kopi yang mereka minum dan seberapa banyak kertas yang mereka gunakan untuk menunjukkan bahwa mereka boros dan tidak bekerja dengan baik. Hayeon menghadapi Shin dan bertanya mengapa mereka melakukan itu. Shin menjawab bahwa mereka sedang mengevaluasi kinerja untuk menentukan siapa yang akan diberhentikan, dan bahwa investor baru yang menginginkan hal itu. Hayeon pun kesal, tetapi dia mengajak rekan-rekannya untuk tidak mengundurkan diri dan tetap tenang. Kemudian Nam menemui Jion dan menawarkan untuk mengurangi gaji mereka, asalkan tidak ada yang diberhentikan. Jion pun terkejut dan bertanya mengapa gaji mereka harus dikurangi. Nam menjelaskan bahwa tidak ada dari mereka yang ingin berhenti, dan jika investor baru ingin menghemat biaya, ini adalah cara untuk melakukannya. Jion setuju bahwa yang terjadi pada mereka tidak adil dan mereka tidak boleh diam saja. Dia menyarankan Nam untuk mengevaluasi kinerja timnya sendiri daripada membiarkan Shin melakukannya agar penilaian lebih adil dan tidak ada yang dipecat. Nam merasa terjebak dalam situasi ini dan terpaksa setuju dengan berat hati, karena dia tidak ingin nasib karyawannya ada di tangannya. Nam menjalani waktu yang sulit, tidak tahu bagaimana melakukan evaluasi. Dia memberikan laporan evaluasi kinerjanya sendiri kepada Jion yang memahami bahwa Nam memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Nam sungguh mengajukan pengunduran dirinya bersama dengan evaluasi tersebut. Namun keesokan harinya, ketika dia kembali bekerja, dia menemukan bahwa yang dipecat adalah Han, rekan kerjanya, bukan dia. Nam pun terkejut dan segera menemui Dong, mengatakan bahwa dia yang seharusnya pergi. Dia tidak menulis nama Han. Dia terus mengatakan padanya, mengatakan bahwa Han telah bekerja di perusahaan sepanjang hidupnya dan tidak pernah mengabaikan pekerjaannya. Han juga punya anak yang membutuhkan biaya. Dong pun jadi marah padanya dan berkata bahwa dalam laporan kinerja yang diterimanya, nama Han memang tertulis di sana. Kemudian dia pergi menemui Jion dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Jion menjawab bahwa Nam adalah wakilnya dan pengunduran dirinya bukanlah hal yang benar dan tidak akan menguntungkan mereka. Jion juga berkata, pikirkan tentang dirimu sendiri, kau satu-satunya orang yang menafkahi keluargamu dan kau punya anak. Bagaimana kau akan bertahan jika kau menganggur? Nam pun menangis bersama timnya ketika Han mengucapkan selamat tinggal, mengemasi barang-barangnya dan pergi. Kemudian, Lee pergi ke perusahaan untuk mengadakan pertemuan dengan karyawan. Dong mengenalkan Lee kepada mereka, membuat semua karyawan terutama Jion merasa gugup. Dong mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan dan mengetahui bahwa Shin telah menggelapkan uang. Lee meminta Shin untuk mengundurkan diri dan ingin menunjuk manajer baru di tempatnya, yang tentu saja adalah orang kepercayaannya. Lee juga menunjuk seorang karyawan lain untuk menggantikan Han, yaitu yang berasal dari perusahaan Gold. Jion menjadi sangat marah ketika mengetahui hal ini dan pergi menemui Dong. Dia bertanya, mengapa dia melakukan semua ini? Apakah dia seorang investor atau pemilik perusahaan? Mengapa dia terus mengendalikan semuanya? Dong berdebat dengannya dan mengatakan bahwa dia setuju karena dia punya visi. Kemudian, Jion bertemu dengan Kang dan memintanya untuk membantu mencegah Lee menghancurkan perusahaan mereka. Kang setuju, tapi kemudian pergi ke Hwan dan menceritakan apa yang terjadi, serta mengatakan bahwa Jion membutuhkan bantuannya. Hwan mengatakan bahwa dia tidak ingin membantunya dan ingin balas dendam padanya, bertindak sebagai agen ganda untuk mendapatkan informasi darinya. Hwan setuju dengan rencana ini dan menyukainya. Han kembali ke perusahaan ketika dia tahu bahwa Yang mengambil posisinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan pekerjaannya, melainkan hanya mengambil cuti. Terungkap bahwa Jion telah membuat kesepakatan dengan Han sejak dia dipecat, berjanji bahwa dia akan kembali ke perusahaan dengan posisi baru. Jion menepati janjinya dan mengembalikan Han ke perusahaan. Yang merasa terganggu dan marah pada mereka, dia terus bicara kasar. Jion pun datang dan mengatakan padanya bahwa otoritasnya berasal darinya saja. Dia juga mengatakan bahwa Yang hanyalah seorang karyawan di tim, bukan manajer seperti sebelumnya di Gold. Jadi lebih baik dia berperilaku sesuai dengan peran itu. Pada saat yang sama,
Kang dan Hwan mengetahui rencana baru bahwa Kang akan menjadi bagian dari mereka dan menjatuhkan Ji-yeon serta seluruh perusahaan. Kemudian, mereka mengundang seluruh tim Ji-yeon untuk makan bersama. Ji-yeon terpaksa ikut karena kebanyakan karyawan mudah tertipu dan mungkin menganggap Lee sebagai orang baik. Selama makan, Lee terus bersikap buruk. Lee bertanya kepada Nam apa yang bisa dia lakukan agar Ji-yeon menganggapnya sebagai manajer yang baik. Nam menjawab bahwa dia harus menjaga perusahaan. Lee bertanya bagaimana caranya, dan Nam menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak menekan karyawan, tetapi memberikan mereka insentif. Lee setuju dan mengatakan bahwa dia akan menaikkan gaji mereka. Namun Nam menjelaskan bahwa insentif yang dia maksud bukanlah uang, tetapi membuat perusahaan menjadi lebih baik dan bekerja dengan martabat tanpa penghinaan, karena uang tidak bisa membeli segalanya. Ji-yeon merasa senang mendengar itu, tetapi Lee merasa kesal. Setelah makan malam, Lee mengumpulkan informasi tentang Nam dan memikirkannya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Nam tinggal di gedung yang sama dengan Ji-yeon. Lee berusaha membuat karyawan mempercayainya dengan sungguh memberikan insentif kepada mereka. Sementara itu, yang mulai merusak reputasi Ji-yeon mengatakan bahwa Ji-yeon selalu mengambil insentif untuk dirinya sendiri tanpa memberitahu mereka. Para karyawan merasa kesal terhadap Ji-yeon, tetapi Nam mengatakan kepada mereka untuk tidak peduli tentang apakah Ji-yeon mengambil insentif atau tidak, dan hanya fokus pada pekerjaan mereka sendiri. Kemudian, Dong bertemu dengan karyawan dari perusahaan teknologi yang baru saja bergabung dengan perusahaan besar dan menjadi anak perusahaan. Dia tahu bahwa investor mereka adalah Lee dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karyawan tersebut mengatakan bahwa Lee memang investor mereka, tetapi dia juga menyebabkan masalah besar dengan rentenir sampai perusahaan mereka kehilangan nilainya dan diambil alih oleh perusahaan besar. Dong juga mengetahui bahwa Ji-yeon pernah bekerja sama dengan Lee dan melaporkannya ketika salah satu pemilik perusahaan yang ditipu oleh Lee bangkrut. Dong pun terkejut mendengar ini dan kembali ke perusahaan. Namun, Dong mendengar bahwa Lee ingin menjadikan Ji-yeon sebagai manajer mereka menggantikan Dong, karena Lee dan Ji-yeon memiliki hubungan. Hal ini membuatnya semakin cemas dan merasa ingin bundir karena merasa telah dibodohi. Namun, Nam dan Ha-yeon menghampirinya dan mencegahnya, serta Ji-yeon juga datang dengan marah. Ji-yeon berkata, "Kau terus mengatakan bahwa kau bos di sini dan yang memutuskan segalanya. Mengapa sekarang kau membuat keributan?" Dong pun membalas, "Kau juga memarahiku. Mungkin kau yang bersekongkol dengan Lee. Bukankah dia mantan suamimu?" Ji-yeon menjadi sangat marah, menuliskan surat pengunduran dirinya dan melemparkannya ke wajah Dong, mengatakan bahwa dia bodoh dan yang mengangkatnya sebagai manajer telah menzoliminya. Kemudian, dia mengemasi barang-barangnya dan pergi. Nam pergi ke Dong dan berkata, "Sadarlah dan ketahuilah siapa yang berada di pihakmu dan siapa yang ingin menyakitimu. Ingat betapa pentingnya perusahaan ini bagi kami." Dong menjawab bahwa dia tidak akan tenang sampai Lee pergi dari perusahaan. Pengunduran diri Ji-yeon sebenarnya adalah rencana yang dibuat bersamaan agar Han bisa memantau situasi selama ketidakhadiran Ji-yeon. Dengan begitu, Lee dan pengikutnya akan bertindak lebih bebas dan bisa dijatuhkan lebih cepat. Dong menyadari bahwa Nam punya pengaruh besar terhadapnya dan semua karyawan, sehingga dia memutuskan untuk menunjuk Nam sebagai pengganti Ji-yeon dengan harapan dia akan berada di pihak mereka. Nam mulai bekerja sebagai manajer dan mengadakan pertemuan dengan tim setelah bekerja. Dia memberitahu mereka bahwa Ji-yeon mengatakan sebelum pergi bahwa Lee ingin menghancurkan perusahaan. Mereka mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Lee, sementara Dong duduk bersama Lee yang mencoba meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang baik yang benar-benar peduli dengan perusahaan dan ingin mendukung bisnis bukan karena Ji-yeon. Lee berhasil meyakinkan Dong untuk tidak memutuskan investasi dan melanjutkan kerjasama. Ji-yeon pun terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Kang bertemu dengan Nam dan mengetahui bahwa Ji-yeon telah mengajukan pengunduran diri. Kemudian Kang mengungkapkan bahwa dia menemukan bahwa perusahaan Gold dan Hwan yang mendorong Lee untuk mengambil alih perusahaan mereka. Dia memberikan dokumen yang membuktikan hal tersebut kepada Nam. Nam membawa dokumen tersebut kepada Lee dan berkata, "Kau ingin mengambil alih kami untuk keuntungan perusahaan Gold. Inikah rencanamu dari awal?"
Lee pun menjawab, "Iya, itu rencanaku. Tapi kalian juga akan mendapatkan manfaat. Kalian akan bekerja di tempat yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak uang." Nam menjawab, "Tapi perusahaan kita tidak akan ada lagi." Lee pun menjawab, "Apa bedanya nama perusahaan jika ada keuntungan?" Kemudian Lee meminta Nam untuk berpihak padanya. Sementara itu, yang menyebarkan desas-desus di antara karyawan, meyakinkan mereka untuk setuju dengan akuisisi dan mendapatkan manfaat daripada kehilangan segalanya. Nam merasa bingung apakah dia harus menerima situasi ini dan mendapatkan kenaikan gaji atau tetap mempertahankan perusahaannya. Nam memutuskan untuk tidak tanda tangan persetujuan akuisisi oleh Gold. Namun keesokan harinya, dia menemukan bahwa sebagian rekannya telah tanda tangan. Nam pun jadi marah dan berkata kepada mereka, "Kalian sungguh percaya bahwa perusahaan Gold akan memberikan kalian sesuatu yang baik?" Kita semua tahu betapa kotornya mereka. Dia mulai mengumpulkan tanda tangan dari karyawan yang menolak akuisisi. Karyawan-karyawan yang melihat Nam berjuang dengan semangat tinggi menjadi berani dan bergabung dengannya untuk protes. Ketika Lee mengetahui apa yang terjadi, dia bertemu dengan Nam dan berkata, "Saya akan membantu anakmu masuk ke sekolah yang lebih baik dan memastikan ayahmu mendapatkan pensiun yang besar." Nam pun bertanya, "Apa imbalannya?" Lee menjawab, "Tanpa imbalan, saya melakukan ini untuk membantumu." Nam pun berkata, "Berhentilah berpura-pura. Saya tahu kamu hanya ingin menghancurkan perusahaan kami. Anak saya menyukai sekolahnya yang sekarang, dan ayah saya memilih untuk tetap bekerja karena dia tidak suka merasa kesepian. Meskipun saudara saya sering membuat masalah, dia orang yang jujur yang bekerja keras. Saya ingin kaya, tapi bukan dengan uang kotor kamu." Setelah itu, Dong bertemu dengan Jion dan minta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Dia memintanya untuk kembali bekerja, mengatakan bahwa semua orang menunggunya. Jion mengatakan bahwa dia akan memikirkannya dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menemukan Kang menunggunya. Kang mengatakan bahwa dia dipecat karena Hwan curiga padanya. Dia juga memberitahukan informasi yang telah dia kumpulkan dan meminta maaf karena hampir menjualnya kepada Hwan untuk balas dendam. Namun ternyata dia hanya merugikan dirinya sendiri dan akhirnya dipecat. Dia mengatakan bahwa dia ingin membantu Jion dengan cara apapun agar dia bisa dimaafkan. Nam menyarankan Jion untuk memaafkannya dan meminta Kang untuk memaafkan dirinya sendiri juga. Mereka berdua pun akhirnya berdamai. Keesokan harinya, Jion pergi ke kelas menarinya. Nam mengetahui dari ayahnya bahwa Jion pergi ke sana, lalu menghampirinya dan berkata, "Kamu membuang waktu dengan menari di sini, sementara kami membutuhkanmu di perusahaan." Jion menjawab, "Jika saya kembali bekerja, kalian akan menderita lebih parah." Nam pun berkata, "Kau tidak tahu bahwa kami sangat membutuhkanmu." Jion mulai memikirkan perkataannya. Nam bertanya, "Mengapa kau belajar menari?" Jion menjawab bahwa menari adalah hal yang paling dia benci dan dia memaksakan diri untuk melakukannya agar bisa berpikir jernih dan segera kembali bekerja, serta menyelesaikan masalah perusahaan. Dengan cara ini, dia bisa mengatasi hal yang paling dia benci. Nam bertanya, "Apa kau sadis? Mengapa menyiksa diri sendiri? Sebaiknya lakukan sesuatu yang kau sukai agar bisa berpikir dengan tenang." Jion setuju, tetapi dia tidak bisa menemukan sesuatu yang benar-benar dia sukai. Dia mencoba berbagai aktivitas lain, tetapi tidak menemukan kepuasan. Akhirnya, dia menyadari bahwa yang paling dia sukai adalah bekerja. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Jion mengadakan pertemuan dengan Nam dan Dong. Dia mengatakan bahwa dia selalu mengantisipasi sesuatu seperti ini bisa terjadi. Jadi, dia selalu memastikan bahwa Dong tanda tangan dokumen yang membuktikan bahwa produk yang mereka buat hanya milik perusahaan Lovely, yaitu perusahaan mereka. Dengan cara ini, bahkan jika perusahaan diambil alih oleh orang lain, mereka tidak bisa menguasai merek atau produk mereka. Jion mengatakan kepada Dong bahwa kemungkinan besar Lee akan melaporkannya. Dong menjawab bahwa dia akan menangani masalah tersebut. Dong pergi menemui Lee dan mengatakan bahwa sebagian besar produk yang mereka buat tidak berada di bawah investasinya. Lee pun menjadi marah dan berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini secara hukum dan mengajukan gugatan. Dong menjawab bahwa dia tidak punya masalah dengan itu.
yang membuat Lee semakin marah karena dia tidak menduga Jion akan melakukan hal seperti itu. Lee menghubungi Hwan dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Hwan pun memutuskan untuk meminta Yang mencuri dokumen yang berisi bukti bahwa Lee menerima suap karena dia merasa Lee akan mengkhianatinya. Pada saat yang sama, Nam dan Hayon juga menginginkan dokumen tersebut sebelum Yang menemukannya. Tetapi mereka tidak bisa menemukannya karena asisten Lee telah mengambilnya terlebih dahulu. Lee mulai menekan Dong, memanggilnya ke kantor polisi setiap hari untuk diinterogasi. Hal ini pun membuat Dong semakin lelah dan marah. Nam merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk bicara dengan Lee. Dia pergi ke perusahaan, tetapi menemukan Lee sedang berbicara dengan Jion. Lee meminta Jion untuk meyakinkan Dong agar menyerahkan sisa produk perusahaan dengan janji bahwa dia akan mencabut gugatan dan memberikan mereka belas kasihan. Lee berbicara dengan sangat kasar kepada Jion, bahkan mengancam akan memukulnya jika dia tidak mundur dari tindakannya. Jion pun terintimidasi namun tetap teguh. Setelah itu, Nam menghampiri Jion dan berkata, "Jangan hadapi Lee sendirian. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk menggantikanmu, saya tidak keberatan." Jion berterima kasih padanya atas kebaikannya dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana menangani Lee dan tidak takut padanya. Keesokan harinya, Nam berusaha mencuri dokumen dari tas asisten Lee. Dia menyusun rencana untuk menukar tas tersebut dan berhasil menyalin dokumen penting itu. Namun Yang menyadari ada sesuatu yang terjadi di belakangnya. Dia menangkap Han saat sedang menyalin dokumen dan mengambilnya darinya. Han menyerang Yang dan berhasil merebut kembali dokumen tersebut sebelum menyembunyikannya. Nam mengembalikan dokumen asli ke tasnya dan meletakkan tas kembali ke tempatnya pada saat terakhir sebelum asisten Lee mengetahuinya. Nam menyerahkan salinan dokumen itu kepada Jion yang kemudian membawa dokumen tersebut kepada Kang. Jion mengatakan bahwa dia ingin menggunakan informasi dalam dokumen itu untuk menghancurkan Hwan. Kang setuju untuk mengurus hal tersebut. Sementara itu, Yang memutuskan untuk tidak memberitahu Hwan tentang apa yang dia ketahui, menyadari bahwa Hwan hanya memanfaatkannya. Yang membiarkan Hwan menghadapi masalah suap sendiri. Kang membawa dokumen tersebut kepada kepala perusahaan yang kemudian memecat Hwan. Dengan demikian, mereka berhasil menghilangkan ancaman akuisisi oleh perusahaan Gold. Namun, ancaman dari Lee tetap ada. Lee menemui Dong dan menuntut pengembalian seluruh uang investasinya dan denda penuh, mengancam akan memenjarakan Dong jika tidak terpenuhi. Dong mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Kemudian, Lee menyarankan solusi yang lebih mudah, yaitu memecat Jion, dan Lee akan menghapuskan semua tuntutannya. Dong merenungkan apa yang harus dia lakukan. Saat Nam mengetahui apa yang terjadi, dia mendatangi Lee dan berkata, "Apakah kau merasa puas dengan apa yang kau lakukan? Bisakah kau tidur nyenyak dengan menjadi orang sejahat itu?" Lee menjawab, "Apa yang kau inginkan? Cepat katakan." Nam menjawab bahwa dia akan melindungi Jion dari Lee, bahkan jika mereka semua harus mengundurkan diri dan meninggalkan pekerjaan. Kemudian Lee bertanya, "Apakah kau tertarik pada Jion?" Nam dengan tegas menjawab, "Iya, aku tertarik padanya dan aku akan melindunginya." Kebetulan Jion mendengar percakapan mereka. Saat Nam melihat Jion, dia merasa malu dan mencoba menghindarinya. Namun, Jion akhirnya menemui Nam dan Nam berkata, "Jangan salah paham, aku hanya bicara sesuai konteks saja." Jion bertanya lagi, "Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa aku yang mengajarkanmu tentang kehormatan?" Nam menjawab bahwa itu bukan bohong. "Kau mengajarkan kami bahwa uang bukanlah segalanya, dan manusia harus mencari nafkah dengan jujur." Kemudian, Jion bertanya, "Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa aku membuat hatimu berdebar-debar?" Nam menjawab, "Aku bicara tentang saat pertama kali kita bertemu, ketika kau memarahiku dan menuduhku sebagai peleceh. Saat itu, hatiku benar-benar berdebar." Nam terus memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk perkataannya. Akhirnya, Jion bertanya langsung, "Jadi, apakah kau sungguh tertarik padaku atau tidak?" Nam menjawab, "Seharusnya aku mengatakan tidak kan?" Jion menjawab, "Aku tidak tahu." Akhirnya Nam berkata, "Tidak, aku tidak tertarik padamu sama sekali." Jion merespon, "Baiklah, tidak ada masalah." Keesokan harinya, para karyawan berkumpul di perusahaan dan menulis surat pengunduran diri mereka.
Mereka menyerahkannya kepada Jion dan berkata bahwa jika ada sesuatu yang terjadi pada Jion dan Dong, mereka juga akan keluar dari perusahaan. Namun, mereka menyadari bahwa Dong tidak ada di tempat. Saat mereka mencoba menghubunginya, Dong tidak menjawab. Mereka khawatir Dong mungkin mencoba melarikan diri. Mereka mencari Dong hingga menemukannya duduk di sebuah kafe kecil. Jion membawanya ke hotel, di mana Shin yang telah berubah menjadi orang yang baik juga ada di sana. Mereka semua sepakat bahwa setiap orang yang punya uang akan memberikan uangnya kepada Jion untuk membayar denda dan mengatasi masalah mereka. Akhirnya, setiap orang memberikan uangnya kepada Jion. Mereka meminjam uang dan mengambil pinjaman untuk melunasi hutang bersama Dong. Namun, jumlahnya masih kurang banyak. Mereka mencoba mencari investor baru untuk meminjamkan uang tersebut. Jion bahkan memutuskan untuk menjual apartemennya agar bisa membantu melunasi hutang. Ketika Nam mengetahui hal ini, dia merasa sedih dan datang kepada Jion. Dia berkata, "Apakah kau harus pindah dari sini?" Jion menjawab bahwa dia membutuhkan uang. Lalu putra Nam berkata, "Kenapa tidak tinggal bersama kami?" Jion terharu lalu berkata, "Jika kau mendapat nilai 100 dari 100 dalam ujian berikutnya, aku akan mempertimbangkannya." Putra Nam pun merespon, "Berarti kau tidak akan pernah tinggal bersama kami." Nam dan yang lainnya memutuskan untuk mencari uang dengan cara apapun agar Jion tidak perlu menjual apartemennya. Mereka menghubungi semua orang yang pernah bekerja dengan mereka dan memohon bantuan. Akhirnya mereka setuju untuk kembali bekerja dengan Lovely. Namun, Jion tetap menjual apartemennya untuk melengkapi kekurangan dana. Nam pergi ke Jion dan berkata, "Kenapa kau menjual apartemenmu? Aku bisa mengurus sisanya." Jion menjawab, "Kenapa kau marah? Apakah kau tidak ingin aku pergi?" Nam merasa malu dan cepat-cepat menghindar karena dia sungguh tertarik dan mencintai Jion. Jion pulang ke rumah, tetapi menemukan Hwan yang terlihat marah sedang menunggunya di depan rumah. Hwan berniat menyerangnya, tetapi Lee muncul dan melindunginya, membuat Hwan jadi pergi. Jion bertanya kepada Lee, "Kenapa kau melakukan ini dan membelaku?" Lee menjawab bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan mengembalikan semuanya seperti semula, asalkan Jion memberinya kesempatan kedua untuk memulai kembali bersama. Jion berkata bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan tidak ada yang bisa diperbaiki. Lee pun kecewa, tetapi menepati janjinya kepada Jion. Dia memberikan perusahaan tenggat waktu 1 tahun untuk melunasi hutang mereka. Kemudian, seorang investor baru muncul, yaitu Gigi, datang ke perusahaan. Jion awalnya tidak setuju, tetapi Gigi meyakinkannya bahwa dia tidak punya motif pribadi dan ingin kerjasama dengan mereka. Akhirnya, Jion setuju dan mereka mulai bekerja bersama. Perusahaan kembali beroperasi dan Jion menjadi salah satu pemilik perusahaan sekaligus wakil direktur. Nam dipromosikan menjadi manajer tim dan bahkan Kang diangkat menjadi direktur baru di perusahaan Gold, berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan jujur. Setelah itu, Jion mengakui perasaannya kepada Nam dan mereka pun mulai berkencan. Akhirnya, cerita berakhir dengan semua orang hidup bahagia.